Mungkin ini saya mau, ada nggak sih tips-tips edukasi untuk menghadapi kita sendiri di momen-momen seperti ini? Gimana sih cara mengatur pola makan atau mungkin menjaga kesehatan lah? Ya, cukup sekian, Paman. Ya, terima kasih. Ini kayaknya nanti yang terdampak penjelasan saya itu Guzul. Soalnya Talia tuh jam 2 malam saya live. Yang pertama, istirahat cukup. Minimal 7 jam sehari. Tolong yang punya santri sebaiknya diatur. Ini the new normal lifestyle santri Indonesia. Jadi dikasih waktu kesempatan tidur 7 jam. Begadang itu langsung menurunkan daya tahan tubuh kita. Langsung kita flu biasanya. Nah, sakit gigi aja kalau kita begadang langsung kambuh sakit giginya. Itu tandanya daya tahan tubuh kita turun. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, nutrisinya yang sehat. Nutrisi sehat itu apa sih? 4 sehat, 5 sempurna. Udah, itu aja. Terus olahraga minimal 30 menit per hari. Terus kemudian kan tadi bilang positif pemasukan kurang. Ya silakan saja keluar mencari penghasilan, penghidupan baru kita jalankan, tapi taat protokol kesehatan. Pakai masker, boleh pakai masker, terus kemudian ke sawah atau kerja di mana di pasar dan pakai masker, selalu bawa hand sanitizer. Jadi kita rajin cuci tangan kalau baru menyentuh banyak hal itu. Nah itu tipnya, jaga jarak. Upayakan biarpun kita pergi kemana-mana untuk mencari penghidupan, sebisa mungkin jaraknya 1 meter atau lebih. Hindari berkumpul dalam waktu banyak, dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif lama begitu. Karena kalau begini nih, seandainya tidak ada corona, ini kan bisa berdesak-desaan. Tapi ini termasuk pertemuan new normal. Normalnya anyar, pertemuan yang ini iki. Jaraknya 1 meter. Tolong nih di-shoot kamera biar jadi contoh nih. Ini suatu hasanah. Nah, ini udah bener. Kalau ada halako-halako yang lain biar meniru kita ini. Nah ini sudah new normal lifestyle santri Indonesia. Ya. Jadi jaraknya sudah lebih dari 1 meter. Kalau belajar mestinya begini di pondok pesantren nanti. Nanti saya sampaikan skema new normal lifestyle santri Indonesia yang sudah saya buat dan rencananya akan didiskusikan di tingkat nasional. Nanti untuk bagaimana supaya pondok pesantren tidak ngumpet terus begini. Kalau pondok pesantren ngumpet begini terus gitu. Padahal santri itu adalah soko gurunya negara ini. Bahaya ini. Seneng yang membuat virus ini. Para masayek celaka, habis itu santrinya ngumpet, tinggal invasi aja. Ya. Jadi strateginya apa? Itu para kaum senior, kelompok rentan, baik tokoh agama, tokoh politik, ilmuwan, negarawan, maupun rakyat biasa, itu sebaiknya itu yang diamankan. Jadi kalau misalnya punya di rumah itu ada orang tua, ada kakek nenek yang usianya sudah renta, tolong kalau bisa jangan terlalu sering ketemu. Kecuali kalau kita sudah mandi dan sebagainya, kemudian kita pakai masker mendekat, oke. Jangan dari luar itu langsung jeluk-jeluk datang. Tadi ada tambahan pertanyaan Bu Sakti tadi. Jadi kalau kita sudah barusan dari luar, dari pasar misalnya, atau dari makelaran apa, dari kerja di sawah dan sebagainya, ketemu banyak orang, waktu pulang dilarang untuk langsung berkumpul dengan anggota keluarga yang di rumah. Ke kamar mandi dulu, mandi, keramas, habis itu ganti baju rumah, baju yang sudah dipakai itu direndam deterjen, atau langsung dicuci dengan deterjen, sehingga kita berkumpul dengan keluarga itu sudah insya Allah virusnya tidak ada. Karena virus ini aslinya gampang juga pedine karo sabun. Karena virus ini berselaput lemak sehingga sama sabun itu takut. Mungkin itu Bu Sakti jawaban saya. Oke, selanjutnya.
Oke, selanjutnya siapa? Ini wakil dari Satoriah dulu. Terima kasih untuk waktunya. Saya menyela sedikit. Begini dok, beberapa kasus walaupun tidak banyak, itu anak-anak kecil ataupun bayi juga ketika kita membaca berita juga terkena. Anak kecil ini anak yang paling agak sulit untuk diatur ini. Bagaimanapun juga kita sebagai orang tua juga agak ketir-ketir terhadap anak-anak ini ketika mereka itu bergaul keluar dengan teman-temannya. Bagaimanapun juga untuk saat ini anak-anak kecil itu ketika kita kurung di rumah juga bosannya luar biasa. Nah, mohon untuk tips untuk anak-anak kecil ini di panjenengan kasih tips untuk menjaga mereka, bagaimana cara menjaga mereka agar tidak terpapar. Walaupun mungkin ya daya tahan tubuh mereka lebih bagus daripada kita yang sudah agak tua. Terima kasih Mangkaten mawon. Dan ini untuk Satoriah, alhamdulillah. Sebenarnya saya juga mau ngaji untuk bulan puasa, tapi karena pesan Mas Syahih kita disuruh diem ya nggak ngaji, udah wes lockdown ini nggak seperti pas kita Jawi los-losan ya. Ini namanya Habib Sulaiman, Habib Bosaiban. Terima kasih Habib Sulaiman. Jadi sebisa mungkin anak-anak itu pakai masker. Biarpun kalau toh terkena, itu anak-anak kemungkinan tadi kan kecil, kemungkinan fatal. Tadi sudah ada di teori saya itu, anak-anak itu kecil, kemudian fatal. Tapi kalau anak-anak itu kemudian terkena dan dia tidak apa-apa, sebagian besar anak-anak itu terkena dan dia tidak apa-apa. Pada waktu pulang ketemu Habib nanti, Habib yang kena di rumah lebih berisiko. Jadi anak kecil sebaiknya tetap keluar pakai masker, dibawain hand sanitizer, diajari bagaimana cara mencuci tangan yang baik sebelum menyentuh wajah dan sebagainya. Kalau habis bermain segera sesering mungkin disai hand sanitizer kan gampang. Hand sanitizer itu kalau nggak mau mahal, bikin sendiri gampang. Alkohol 96%, 100 cc, gliserinnya 2 cc, dicampur, ditambah minyak sing nyong-nyong, udah enak baunya. Jadi gampang bikin hand sanitizer itu. Beli ada tuh gliserin banyak, alkohol 96% juga banyak. Itu murah meriah bisa bikin sendiri. Oke. Nah, ini kan kecil. Sebentar. Nanti ada pertanyaan lagi. Saya sebenarnya biar lanjutin dulu materinya. Kita batasi setiap sesi 2 penanya. Inti sabar Jal. Ya, next. Ya, next. Nah ini, grafik ini. The Hammer. Inilah peran negara dalam mengendalikan ini. Harus tegas. Supaya apa? Supaya tidak sakit bareng-bareng tadi itu. Inilah kenapa kemudian, mohon maaf, kalau kita kenapa sih negara-negara yang totaliter, yang otoriter, itu kemudian cepat keluar dari bencana ini? Karena mereka punya pemaksaan yang kuat terhadap orang sipil. Kalau berdemokrasi kan biasa kita rundingan dulu, ditinggal rundingan virusnya kena imbai dan sebagainya. Sehingga kita tidak ada waktu untuk terlalu lama-lama berunding. Kalau sudah begini, menurut saya kuncinya satu, serahkan kepada ahlinya. Siapa? Tenaga medis. Skenarionya seperti ini, seperti ini. Semua harus ngikut itu. Mestinya imamnya itu ganti. Imam Mubin ya. Nah, Imam Mubin. kalau begini ini imamnya kan saya ya. Ya Beb, nanti kalau habis itu Habib nanti. Beat ke beliau. Nggak beat, nggak usah dirawat. Nah terus kemudian setelah ini harapannya kan Mei sudah berakhir, tapi ternyata kita kan gagal sampai sekarang masih naik terus. Seandainya kemarin itu lebih kencang lagi, sekarang sudah turun grafiknya.
Kemudian yang ingin saya sampaikan, saya mau nanya nih sama Om John dan mungkin yang lain. Kalau suatu daerah kasus positifnya banyak, itu bagus apa enggak? Mungkin bagus. Selama fasilitas kesehatannya mensupport. Malah pinter. Kene meh nabi ya dipadani meh dokter. Bro kadoan, Oh iya, tapi imam kita ini. Iya betul. Tapi yang terjadi sekarang apa? Para pengambil kebijakan itu, tatkala positif banyak kan gupuh. Prestasi, lo prestasinya bukan itu. Prestasinya itu adalah menemukan pasien positif sebanyak mungkin, segera dilakukan karantina, di rest istirahatkan, sehingga tidak ada kematian bahkan yang sakit. Itulah yang berprestasi. Bukan kemudian kalau banyak heboh, semua dikunci, nggak boleh keluar rumah, sopo kasih makan. Itu malah kepanikan itu. Nah itu kepanikan, ya kayak gelombang cinta tadi itu. Jadi kita ini kemudian sekarang panik massal. Gitu ya, jadi menemukan kasus banyak. Itu bagus. Tapi untuk apa? Setelah ditemukan segera disuruh istirahat.